Teleskop atau kaca pembesar berfungsi untuk memperbesar atau memperjelas objek, tulisan, komponen-komponen kecil yang susah dilihat dengan mata telanjang. Berikut gambar pada loop serta bagian-bagiannya. Yang pertama ada tangkai loop. Tangkai loop ini dipakai pengamat untuk memegang loop. Yang kedua ada skrup penghubung atau skrup pengendali. Berfungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Yang ketiga ada kepala atau bingkai loop yang merupakan lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Yang keempat ada lensa cembung pada loop. Bagian inilah yang digunakan untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih besar. Fungsi teropong. Yang pertama, untuk menangkap cahaya. Yang kedua, berfungsi penting dalam bidang astronomi. Dan yang ketiga, untuk melihat kejadian menakjubkan di luar angkasa dan mengenal benda-benda luar angkasa. Ada beberapa jenis teropong. Ada teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. Teropong bintang. Berikut merupakan bagian dari teropong bintang. Bagian pertama ada lensa objektif. Adalah lensa yang dekat dengan objek, artinya cahaya objek pada mulanya akan melewati lensa ini. Bagian kedua ada lensa pembidik, berfungsi untuk membidik bayangan oleh lensa objektif tanpa membesarkannya. Bagian ketiga adalah lensa okuler, yang merupakan lensa yang dekat dengan pengamat, berfungsi memperjelas objek. Bagian keempat ada kaki tiga atau tripod, yang berfungsi untuk menahan teleskop hingga ketinggian di mana orang dapat berdiri untuk menggunakannya. Teropong bumi. Berikut merupakan bagian dari teropong bumi. Bagian pertama ada lensa objektif. Lensa objektif ini membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bagian kedua ada lensa pembalik, yang berfungsi membalikkan bayangan yang dibentuk lensa objektif. Bagian ketiga ada lensa okuler, yang berfungsi membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Lensa okuler juga berfungsi sebagai loop. Teropong panggung. Berikut adalah bagian-bagian dari teropong panggung. Bagian teropong panggung ini terdiri dari dua lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Dengan lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa objektif, yaitu membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan lensa cekung yang berfungsi sebagai lensa okuler, yaitu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Mikroskop berfungsi untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Ada beberapa bagian pada mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler, yang berfungsi membentuk bayangan maya, tegak, diperbesar dari lensa objektif. Yang kedua ada tabung mikroskop atau tubus, berfungsi mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Yang ketiga ada skrup pengarah kasar atau makrometer, yang berfungsi untuk menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Yang keempat ada skrup pengarah halus atau mikrometer, yang berfungsi menaik turunkan tabung mikroskop dengan lambat. Yang kelima ada lengan mikroskop, berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Keenam ada pegangan sedia atau penjepit kaca, yang fungsinya sebagai pelapis objek agar tidak bergeser ketika diamati. Yang ketujuh ada sendi inklinasi, yang berfungsi sebagai pengatur sudut tegaknya mikroskop. Yang kedelapan ada revolver, yang berfungsi mengatur perbesaran lensa objektif.
Yang kesembilan, lensa objektif, berfungsi membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ke-10 adalah meja benda, merupakan bagian mikroskop untuk meletakkan objek yang diamati. Selanjutnya adalah kondensor, yang merupakan bagian mikroskop untuk mengumpulkan cahaya. Lalu ada diafragma, yang berfungsi mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Berikutnya ada cermin, yang berfungsi menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima oleh mikroskop. Yang terakhir ada kaki mikroskop, yang berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Perbedaan lup, mikroskop, dan teropong. Yang pertama ada teropong yang berfungsi sebagai sebuah peralatan yang digunakan untuk membantu mengamati benda-benda dengan jarak yang sangat jauh. Ada lup yang membantu mengamati benda kecil sehingga tampak menjadi lebih besar. Dan ada mikroskop yang membantu mengamati per detail benda yang ingin diamati. Juga ada perbedaan lup, mikroskop, dan teropong yang berdasarkan dengan bagian-bagian atau lensa-lensanya. Seperti ada lup yang memakai satu lensa cembung, mikroskop yang memakai dua lensa cembung yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Juga ada teropong bumi yang memakai tiga lensa cembung yaitu lensa okuler, lensa pembalik, dan lensa objektif. Lalu ada teropong bumi yang menggunakan dua lensa cembung yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Dan teropong panggung yang memakai satu lensa cembung yaitu lensa objektif dan satu lensa cekung yaitu lensa okuler. Amati diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop berikut ini. Pada gambar ini ada mata pengamat, lensa okuler, dan lensa objektif. Titik fokus lensa okuler atau FOK 5 cm. Ada juga titik fokus lensa objektif atau FOB 2 cm. Juga jarak benda ke lensa objektif atau SOB 2,2 cm. Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah A 10 kali, B 18 kali, C 22 kali, D 50 kali, dan E 60 kali. Dalam soal diketahui mata yang mengamati berpenglihatan normal. Jadi di sini mata tidak berakomodasi. Diketahui FOK 5 cm, FOB 2 cm, SOB 2,2 cm. Karena jarak baca normal atau SN tidak diketahui, jadi nilai SN adalah 25 cm. Dan yang ditanya adalah perbesaran mikroskop atau M. Kita akan mencari perbesaran mikroskop dengan rumus S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Tapi kita harus mencari S aksen OB terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB min 1 per SOB. FOB-nya 2, SOB-nya 2,2. 1 per 2 min 1 per 2,2 disamakan penyebut menjadi 1,1 per 2,2 min 1 per 2,2 yang berarti 1 per S aksen OB sama dengan 0,1 per 2,2. Dengan begitu S aksen OB sama dengan 2,2 per 0,1 yang hasilnya sama dengan 22 cm. Karena S aksen OB sudah diketahui, maka kita bisa menjawab atau mencari perbesaran mikroskop. M sama dengan S aksen OB 22 per SOB 2,2 kali SN 25 per FOK 5. 22 per 2,2 dikali 25 per 5 sama dengan 50. Jadi perbesaran mikroskop adalah 50 kali.